Teman-teman, selamat bertemu di DLP Toraja Channel. Saat ini saya berada di Sandangan, di rumah almarhum Bapak Petrus Patiding, yang pada hari ini adalah penguburan dari Bapak Petrus Patiding. Cucu semuanya. Halo, dengan Yuk kasih rondongan, siap-siap mau pamit. 1, 2, 3. Oke, tahan. Kamera foto 1, 2. Dan sekali. PGT Jemater Pratabanga, PPGT dan Sekolah Minggu, Mak Woi Mata, Lo, TK Maliana 2. Ambe, Nenek, keluarga yang berduka, segenap umat Tuhan yang hadir di pelataran duka ini, mari kita siapkan hati kita untuk menghadap Tuhan di dalam ibadah pemakaman saat ini. Tuhan sambut jiwaku bila ku berdoa, kita nyanyikan bersama-sama. Tuhan sambut
tunduanta lan sangan napuang. Tumangka umpada dilangi solalino. Salama lako kamu dia memintu to masallo. Na pasiria kami kamarampasan. Lampuang Yesus sia pena masallo. Diong sali mi puang tontong ku patongan tapu penani. Mari kita menghayati ungkapan hati umat Allah di dalam duka dari Mazmur 62 ayat 6 hingga ayatnya yang ke-9. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Hanya Dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku. Gunung batuku, kekuatanku, tempat perlindunganku, ialah Allah. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat. Curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Amin. Di tengah ombak dan arus pencobaan, kita lakukan bersama-sama.
Ini jenazah yang kita sungguh-sungguh kasihi jemaat dan sungguh-sungguh mengasihi jemaat dan keluarga. Kita hendak letakkan dalam kebenaran firman Tuhan pemakamannya hari ini. Mari kita berdoa. Terangi hati, pikiran, bahkan seutuhnya hidup kami ya Tuhan dalam kuasa Roh Kudus, supaya kami diberi hati yang mengerti, hati yang paham apa pesan Tuhan bagi kami melalui firman yang akan kami baca dan dengar sekarang ini, sehubungan dengan pemakaman orang tua yang kami cintai, yang mengasihi jemaat-Mu dan segenap keluarga. Beri hikmat-Mu kepada hamba-Mu supaya dapat berkata-kata seturut dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Yang membawa Alkitab kita membuka Lukas pasal 7 ayat 11 sampai ayat yang ke-17. Lukas pasal 7 ayat 11 sampai 17. Firman Tuhan berkata seperti ini. Kemudian Yesus pergi ke suatu kota yang bernama Nain. Murid-muridnya pergi bersama-sama dengan dia. Dan juga orang banyak menyertainya berbondong-bondong. Setelah ia dekat pintu gerbang kota, ada orang mati diusung keluar, anak laki-laki, anak tunggal ibunya yang sudah janda. Dan banyak orang dari kota itu menyertai janda itu. Dan ketika Tuhan melihat janda itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia berkata kepadanya, "Jangan menangis." Sambil menghampiri usungan itu, ia menyentuhnya, dan sedang para pengusung berhenti, ia berkata, "Hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah." Maka bangunlah orang itu dan duduk dan mulai berkata-kata, dan Yesus menyerahkannya kepada ibunya. Semua orang itu ketakutan dan mereka memuliakan Allah sambil berkata, "Seorang nabi besar telah muncul di tengah-tengah kita, dan Allah telah melawat umatnya." Maka tersiarlah kabar tentang Yesus di seluruh Yudea dan di seluruh daerah sekitarnya. Amin. Firman Tuhan. Mendadi pepoli oi matan tatu kita, anak ampona teto matuanta, rapuna tampe, te karanna pomatua, mangka di bahasa di papirangian lako kaleta. Mau pagi. Yang kutiri potona te ambe, rasa-rasanya te ambe ete ena mati. Pak, izinkan saya membuka memori sedikit bahwa menjelang kepergian orang tua kita ini, lagu kecintaannya nenek mono itu di tengah ombak. Chris menghayati kepergiannya Bapak, nyanyikanlah ini bersama dengan kakak-kakak. Saya ingat sekali ada dua lagu yang selalu dinyanyikan setengah 6 pagi di gereja menjelang kematiannya. Ini lagu ini pernah tidak dihafal tapi saya bantu dari mimbar. Iya, pernah tidak dihafal tapi saya bantu dari mimbar di tengah ombak. Lagu kecintaan beliau, Dempato Misa. Allah kuasa, apalagi itu atas umur rumah sakit. Ya, setelah corona, lagu ini kecintaan beliau. Ada banyak lagu yang selalu dinyanyikan, tetapi saya ingat akhir dari nyanyian yang selalu dinyanyikan di gereja itu adalah di tengah ombak dan Allah kuasa. Sekalipun waktu itu memang suaranya sudah sangat berubah, tetapi berupaya berdiri di tengah jemaat menyanyikan lagu ini. Bolehkah Chris dan kakak-kakak menyanyikan ini? Berdirilah, mengenang
nyanyian terakhir dari orang tua kita ini. Yang bisa menyanyikan ini, silakan berdiri. Saya kasih kesempatan untuk mengawali khutbah saya ini. Baik, terima kasih. Ini kenangan terindah orang tua kita ini. Saya pun sebenarnya ketika mengingat lagu ini dinyanyikan oleh Bapak, saya tak sanggup berdiri sesungguhnya karena ada banyak hal yang hendak saya hubungkan dengan lagu terakhir beliau. Iya, lagu terakhir beliau. Saya nggak betul Allah kuasa dinyanyikan setelah keluar dari rumah sakit. Entah seperti apa, lupa
Berat saya lupakan peristiwa itu. Karena na pelaku maling Pak Pendeta lamenani Pak di kadako. Lamenani Pak dako. Oh menani kami ambe, menani kami. Nah, iya, dalam perampok Chris sehubungan dengan ini saya lanjutkan khotbah nanti. Silakan Chris. Abe laku teman-temanku khusus buat kakak-kakak, izinkan saya selaku anak bungsu untuk mengungkapkan syukur saya kepada Tuhan, menyaksikan bagaimana kemurahan Tuhan, kasih Tuhan yang dinyatakan Tuhan lewat Bapak almarhum sebelum pergi. Saya mengucap syukur atas kemurahan Tuhan. Saya diberikan kesempatan untuk bertemu langsung merawat Bapak meskipun hanya 11 hari. Tapi itu jadi kenangan yang tidak pernah saya lupakan. Tuhan izinkan saya untuk menyaksikan bagaimana akhir hidup dari Bapak. Saya mengucap syukur, akhir Bapak luar biasa, begitu dekat dengan Tuhan. Pendeta Nicholas Malemo, dia sangat dekat dengan Tuhan. Waktu di rumah sakit subuh-subuh milik menangis, mencari Tuhan. Dan puji Tuhan, bulan Maret bisa panalindokon pembatua jo misalnya corona. Itu menjadi kesaksian yang luar biasa. Secara manusia tidak mungkin terluput dari kematian, tapi karena kemurahan Tuhan diluputkan dari namanya corona. Kita tahu sendiri bagaimana perlakuan terhadap jenazah yang mengalami penyakit corona, tapi karena kemurahan Tuhan dilindungi. Siapa nggak bisa siapa aluk dilaksanakan. Itu menjadi kesaksian yang luar biasa. Dan waktu keluar dari rumah sakit masih diberikan kesempatan 1 kali untuk masuk gereja. Nakwa Bapak Tresya tepa melambi mabongi pa nasa dia mau pamiling mo Bapak Tresya lama-lama gereja. Dia menyaksikan kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan, kuasa Tuhan di depan jemaatnya, bagaimana Tuhan meluputkan dia dari kematian. Namun 40 hari setelah keluar dari rumah sakit, Tuhan memanggil, dan saya percaya Bapak sekarang ada di mana. Biasa mamalik Bapak ini, biasa mamalik na, itu bagi Bapak kita lain. Tapi yang menjadi kekuatan bagi saya tahu Bapak sekarang ada di mana. Ketika kilalai, saya sedang membayangkan Bapak sekarang ada di mana, sekarang lagi sedang apa. Yang saya bayangkan dia di tempat yang terindah sesuai dengan lagu ini. Inilah tempat di mana ayah sedang berada. Putih penuh cahaya, kilau batu permata, tempat yang indah di sana. Hidup tanpa air mata, tiada duka nestapa, selamanya bersama Dia. Kita akan melihat Yesus di tatanya, nyanyikan pujian bagi Dia. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Sampai selama-lamanya
namanya, kuduslah Tuhan. Dengan iman saya percaya Papa di sana sedang memuji Tuhan. Terima kasih. Terima kasih, ini luar biasa, ini kesaksian seperti ini. Sebenarnya saya mengawali cerita saya dengan Chris, karena ini Chris adalah teman kelas saya waktu saya SMA. Dia sungguh bermurah hati bagi kami, selalu mentraktir kami di kantin, dan saya memulai memori itu bahwa setelah saya melayani di Rembon, saya berjumpa dengan ayah di sini, Ambe, yang sungguh luar biasa. Sekalipun baru 4 tahun saya kenal beliau, tetapi ada jejak-jejak pelayanan yang bagi saya sungguh-sungguh menyentuh kehidupan. Dan saya berupaya untuk menenangkan hati saya untuk mengambil memori sebahagian itu, bahwa ia sia na budalu pandita sentongkon ni te Ambe. Padahal lo katongkonan itu kalau tidak salah adalah pendeta yang saya sempat lihat datang. Kemarin malam itu ada 6 pendeta yang datang. Karena apa? Kehadirannya sungguh menyentuh kehidupan pelayan. Kehadirannya sungguh menyentuh kehidupan pelayan. Dan ini luar biasa. Bagi saya luar biasa. Sungguh-sungguh mengasihi para pendeta. Saya tidak pernah dengar cerita dari teman-teman pendeta yang bersaksi tentang beliau kumua suci totu. Ia sena kamaling pendeta, membelang memali itu teman-teman pendeta, tapi saya mamaling untung konite tua. Artinya apa? Sungguh luar biasa mengasihi pendeta, pelayan. Dan karena itu izinkan saya ambilku Bapak Iman dan si bungsu Chris. Inilah firman Tuhan mengatakan dalam Kejadian pasal 12 ayat 3. Diberkatilah orang yang memberkatimu. Kada yate dipakai lampak pendeta, kada mangu lampak umoya tutolo ungkama sekolah kupas sakti. Melo katuan mite anak kampo belana yate tomatua, melong lu katuan nalaku pandita. Toma kamaya lang kumbongan. Itu refleksi saya sehubungan dengan itu. Luar biasa. Na pamasake-sake ko mimelo-melo to katuan mi tu anak kampo tensusto untiro kapasanan kamanarangan tentu tu katuan mi. Kuyakini lang kapatongan kumua janjin na kadana po ang diganay kumua, diberkatilah orang yang mengasihi engkau. Amin tole. Nah, kita akan merenungkan tema bacaan kita hari ini. Ada pengharapan yang besar di balik kematian. Ya, ada pengharapan yang besar di balik kematian. Yang mau diungkapkan dari bacaan kita tadi dari Lukas pasal 7 ayat 11 sampai 17 adalah apa pesannya ketika orang batal pergi memakamkan salah seorang anak laki-laki dari si janda. Pesan apa yang mau diambil dari sana ketika orang batal pergi makaburu? Apa pesannya bagi kita kira-kira? Bahwa di peristiwa di Tondok Nain itu, di kota Nain, orang batal pergi memakamkan jenazah seorang laki-laki, batal dikuburkan pada waktu itu karena berjumpa dengan Yesus di babangan kota, di pintu gerbang kota di Nain. Untung berjumpa dengan Yesus. Untung berjumpa dengan Yesus. Akhirnya apa? Batal tutup balik makaburu. Apa yang mau disampaikan di sekitar itu? Yesus sungguh berkuasa atas kematian. Ya betul. Yesus berkuasa atas kematian. Dan karena Yesus berkuasa atas kematian, menjadi pengharapan yang besar bagi kita orang percaya. Menjadi pengharapan yang besar bagi kita anak-anak Tuhan. Karena itu Rasul Paulus mengkhotbahkan dalam 1 Tesalonika pasal 5 itu bahwa jikalau kita percaya bahwa Yesus yang telah bangkit dan telah membangkitkan orang mati dari antara kematian, maka demikian juga kita percaya bahwa di sana di bumi yang baru Yesus pun melakukan jejak yang sama, akan membangkitkan orang-orang mati di antara kuburan. Susi duka mote tu batang rebuk nate ambe la male mo dipasule la kotam para paana la dikaburu. Muina batang rabuk Maria. Apalang kuasa na pematua ina malimbang dako secara utuh. Itulah pengakuan kita Gereja Toraja, kebangkitan yang utuh. Ya. Kebangkitan yang utuh.
Apa meletak ko maakar ti anak-anak, keluarga, belananya ti ambek lah akak laku pun Yesus. Benar-benar dekat dengan Yesus di akhir kematiannya. Yakin aku mau nakalodi pun matutu katuan. Benar-benar saya belum pernah menjumpai seorang penatua, seorang orang tua yang punya hubungan yang amat dekat dengan Tuhan. Beka panatan ditin diambil pula malim na sempat ya umpok kada kamalaman na jo kumbungan kumoy kumbungan ina din kamalamanganku pagari na pagari duka na pong matua. Menjelang kematiannya sempat dia menyampaikan di tengah-tengah jemaat atau letas dalam rumah sakit. Sempat na pukada jo jemaat kumoy na din di kamalamanku pagari na. Namang kato male so konsistori mong itu mangi lo. Na male mo ma na kurina nalani way ko na apa mi papa lo ambe lo. Tidak mempunyai jemaat itu hari kan peristiwa itu masih kita ingat toh, masih segar dalam ingatan kita bahwa setelah menyatakan pengakuan di jemaat mali so konsistori na umbating tongan di kalo kimali siraka arakai so ko. Wah luar biasa peristiwa ini. Ya mati itu kisah ya te kumua jarang na poga uto te apa ya te orang tua kita luar biasa punya hubungan yang dekat dengan Tuhan dan sempat menyampaikan permintaan maafnya kepada jemaat waktu ia masih hidup ko pagari na dika kideng kamalamangku tungku sola jemaat pente jumai. Yakin na aku kisah ini yang sebenarnya nalaku kuat selamat jalan ke rumah Bapak ambeku. Dalam prinsip memang saya harus mengatakan demikian, selamat jalan ambeku. Ia sungguh mengasihi kami para pendeta. Tangku kembak laku pokade kalau pokada nasang indete itu memori tentang hubungan dengan beliau. Karena nenek-nenek mau malam matungku saya nggak pitu ke jam 1 malam biasa nak telepon nang tak aku kuat matikan itu HP ku bunyi dan nak telepon nak nama apa rondo-rondo. Pakalan do cerita itu, pokoknya singkat cerita hubungan saya dengan beliau itu juga memang tak aku bisa lupakan itu hal-hal yang amat berkesan dalam kehidupan pelayanan. Karena itu laku ku makada mau pak yate papa mau pak yate ambe nampui kapatonganan susito tak patongan ikumua saka asadia lako kalian tu inan merendeng. Terakhir saya ingin katakan saudara saya Chris dan kakak-kakak, ikutilah jejak ayah ini, ikutilah jejak ayah ini. Punya hubungan yang indah dengan Tuhan, yang dekat dengan Tuhan, hubungan yang baik dengan jemaat, apalagi hubungan dengan pendidikan tadi ku perkatomang kamu di Bukada. Ikutilah jejak ini, punyalah jejak dari ayah ini yang sungguh-sungguh menyatakan kemurahan kasih sejak ia hidup. Kesusito lakatan dan duka kalian itu anak ampona, kesusito tu jejak jomito matua mi parakai. Na pasiriaku mi pasake na pematua lantai pak kaburusan lama le di bawah tarung na tambe yakin ki inda to inan lani malimbangun secara utuh puang umpas sakiki. Amin. Kita akan memberikan tanda ungkapan syukur kita lewat pundi kasih. Kita memuji Tuhan. Dalam rumah Bapakku banyak tempat. Menyediakan tempatmu dan tempatku. Jangan tolak kasih Tuhanmu setia, agar kau pun boleh
Dalam rumah Bapakku banyak tempatnya. Percayalah tentu kau diterimanya. Yesus mati atas salibnya meninggal. Nanti ada suatu hari yang ceria, kita pun berpulang ke rumahmu. Jangan tolak kasih Tuhanmu setia, agar kau pun boleh masuk terang mulia. Dalam rumah Bapakku banyak tempatnya. Percayalah tentu kau diterimanya. Bila kau ditinggalkan teman-temanmu dalam dunia ini yang penuh sesat, pandang Yesus juru selamat dan Tuhanmu. Padanya persahabatan yang kekal. Jangan tolak kasih Tuhanmu setia, agar kau pun boleh masuk terang mulia. Dalam rumah Bapakku banyak tempatnya. Percayalah tentu kau diterimanya. Rondo
Paling terakhir nanti sesudah doa syafaat sebelum terima berkat, den kusen de banua den tulaku na rancang teto matua lana pepenani rancang itu suatu proyek besar tapi tak pernah terwujud. Nomor 1, indah di seberang Eden. Saya kasih kesempatan nanti dinyanyikan ini memori. Nomor 1, nanti nyanyikan ini, lagu ini. Saya sudah doa sapa sebelum terima berkat. Ta mangimbola kepuang ta mas sambayang. Oh puang, kipole paraya di kabelandalan te katumangiran saka asadian dia tumaelo. Kinei te kami kombongan si sola toma araputalang kami paatondokan. Umpa tunanang itu jona kapatonganan kisi umpu na te jona pa akaburusan na te ambe iki pakaboro. Pakaboro kan itu keluarga sola kombongan salo sola tondok. Boleh parain na puang to kumua pa akaburusan na te tomatuang ki mangka di popenggaron to olan kadam badatumi. Misa kaparanuan kapua mandalan malangka maluangan kalando tadiupu ulang pokade. Jona kamauparan na tarima te tomatuangki kasalamaran lan Yesu puang pelambak tubelan na pung Yesu tunani titu utun katuan na kapatonganan na mang kamuntaloi kamatean kipatongan duka puang matua kumua dio lino undi dako kenalambe matu misai sule inanglah di pamalimbang secara utuh sudah jomiala anak kamatean anna di pasundun lako kalena tujona inan kamarendengan tulana isu akan lako mintu toma patongan lan Yesu puang pelambak lanatu to temo puang matua ki mangimbo mati olo malami memperampus si penangki to kumua pole parayan na belan na mitundu itu kombongan masalomi unangkaran itu jona pa akamayan randuk ka atu angin di puduk na ronda bantang di pedana te tomatuang ki sela ko to temo mitundu itu kombongan masalomi unangkaran itu jona pa apakatana na tontong to rumatasak tu jona aluk na tibambangi na pukinalo te tomatuang ki pole paraya tu kami kombongan mi puang akau puang matua pole paraya na tu patunda milako te toma araputalang rapu patamalinna le to barraana anak kampona bati rapu na tampe te tomatuang ki mi kasukan ni puang matua te keluarga besar na ten sujito unolete katumangiran pole paraya. Siya pole paraya no pumatua pa atunda milako te pa atundokan natin sujito umpapayang pa inamelo lante tanga-tanga kamasusan mintu tutumang kaunala kataan milo jama dirandu pengkarangan selako to temo di kodenopa na tontong mera ti paraka tu pasakemi allo sekebungi laku batang di kadena temi to puang matua to kumua keupu mite pa akaburusan lama allo to temo na demo temi ana ampo rapula ungkolik lalan nasule la masyang nala atut tula sa di koden nopa lain dia na ton doktoraya la salen na ton doktoraya an narampo salama ala ko tondok na patu pataru tujuh na katuan pa akamasimi lalu aku na manukwari ula ko na lu Jakarta siya lako inan senga den nopa na rampo salama opung matua tang paupu te taum milom pokade tujuh na inan na netor temay anak ampona rapu patamalin na teme tomatuangki pakamu puang untandai kumua mintu rapun na te tomatuangki ketelengka mi batulen tek na lamay te tondok iya te na tidukun salama lako tondok na patu solanasang temito puang matua lang kadatuan surugalan atu to temo kimas sambayang to kumua kombongam masalomi umpule paraya tu patunda melonde te keluarga besar lantainan umpapayang temei buah-buah pemala mentama kombongam masalomi laulendui natura laulendui teme pundi siaulendui teme patuan di sorong tama pengkarangami pasakki mentu na to puang anapotete yo puang matua kati bangunan kapatonganan na itu to sorong yo puang matua temi keluarga sia minda-minda mangka nalakatan
lante kami nomban mangka di pesara iko denopa ana tangka atu rongko di bata di kalena na salo kalakona sapa yang paena tujuan na rongko laku kalena solanasang tanglana po kakurangan pala tonto na pulolong boka apa sekemi allo sia kibongi buang matualan kadatuan suruga temito kemang kami tepak kaburusan inang lama karorong te banua kami pasak itu keluarga nenek ana Jovan sola keluarga papaan nih torrolan te tondok di kodeno pa ana tontong matoto untuk rete dan tondok muirakan iko na makarorong te tondok te banua belana male mudika tembeki pada kodeno pa ana tontong masak ke sola nasang lang katuan na puang matua lang kadatun suruga pole parayan na tu pak tundomi ulindi tu mak parentaki lako ibu lurah sola sanga yo kalambuna indah kelurahan Rembon pasak yo pumatua di kodeno pak na tontong malagak-lagak lang katuan si taruna una yo kai itu Buddha pak ina melo tu mangka na papaya di kodeno pak na kamu puang umpapakan nila ko kalian na tu kameluan di kodeno pak ia tu amal baik na mi pasulia laku batang kalian upuan ambek masukan lang kadatuan suruga to kumua kemale di bate batang rabu pasi balabuntu temi wala akasanggangan ana rampo salama temi keluarga pak tondo kalaku pak kaburusan temi to kesuli di kodeno pak nama sakke solanasang isi penangki pule yang parayangki mali iki mati olo malabi mi puang perangi mintu teki sorong lan puang Yesu puang pelabakan akasalangki amin keluarga perkenani pitemisa ananian nyanyian ini dirancang oleh orang tua kita hendak nyanyikan di rumah ini ya itu saya pernah datang di rumah ini waktu ambe orang tua kita masih kuat dan dia sempat mengatakan kepada saya menyanyikan lagu ini bahwa nyanyian ini akan dikumandangkan Pak Pendeta di tempat ini. Pak Penani.
tegap, bukan surya ku harapkan, karena surya kan lenyap. Oh tiada ku gelisah akan masa menjelang, ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Banyak hal tak ku pahami dalam semenjelang, tadiku ini tangan Tuhan yang pegang. Makin teranglah perjalanan, makin tinggi aku naik, dan bebanku makin ringan, makin nampak layang baik. Di sana terang abadi, tiada tangis dan keluh. Di negeri seberang pelangi, kita akan bertemu. Oh banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Aku tahu kan hari esok mungkin langit kan gelap, tapi Dia yang berkasihan melindungiku tetap. Meski susah perjalanan, gelombang dunia menderu, dipimpinnya ku bertahan sampai akhir langkahku. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Oh banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Tangan Tuhan yang pegang. Kita akan menyanyikan nyanyian yang terakhir sebelum kita terima berkat. Yang sempat berdiri, yang memungkinkan silakan berdiri. Sebagai anak-anak Tuhan, kita tidak akan berputus asa, karena hari esok adalah ada di dalam tangan Tuhan, dan Dia adalah Yesus yang hebat, menjadi sahabat kita yang tercinta.
keluarga dan jemaat Tuhan, pergilah, sebab maha besar Tuhan kita. Dia telah mengalahkan kematian. Karena itu teguhlah dalam iman, jalani hidup ini dengan segala harapan bahwa Dia akan merawat dan memelihara kehidupan kita, dan terimalah berkat daripadanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Jalan orang tuh. Ayo ke jalan tuh. Maju. Woi, maju.
Cia. Cepat ke. Cia, sepu. Salah tadi saya. Gaming dila boy. Pada wasi. Jalan. Oke. Dulu. Dadah kamera dulu dadah. Sampai jumpa di Yerusalem baru. Tapi jangan dulu deh lama-lama. Jangan dulu deh, lama-lama. Masih banyak.